Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi terakhir kami mengenai analisis dan perancangan sistem pada minimarket Richmart. Kami yang beranggotakan eh, Alianwar Munte dengan BP 2010531002, saya sendiri Iksan Abdillah Nasution 2010531037 dan Fatalia Zikra Utami 2010532037. Materi yang akan kami jelaskan di sini yaitu pertama latar belakang perusahaan, kedua perancangan output, ketiga perancangan proses, keempat perancangan input data, kelima perancangan laporan keuangan perusahaan, dan terakhir siklus pemrosesan pendapatan. Materi yang pertama mengenai latar belakang perusahaan akan disampaikan oleh Ali Anwar. Kepada Ali Anwar, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan melanjutkan membahas materi mengenai latar belakang dari perusahaan. Yang pertama yaitu profil bisnis. Nama usaha dari ini yaitu Richmart yang dengan lokasi usaha Jalan Ampera, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Hinggalangan, Kota Padang, Sumatera Barat dengan nomor kode pos 25155 dengan nomor telepon 082174873939. Dan untuk pendiri dari Richmart yaitu Bapak Wirahmat, dan tahun dimulai usaha yaitu tahun 2022 dengan jenis usaha minimarket. Selanjutnya itu sejarah bisnis. Richmart merupakan salah satu usaha retail yang berbentuk minimarket. Usaha ini berlokasi di Jalan Ampera, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Barat, Sumatera Barat. Usaha ini dilatar belakangi untuk dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, usaha ini dibentuk dengan alasan lapangan usaha di area sekitar lokasi tersebut yang tersedia untuk dapat membuka usaha di bidang retail. Dikarenakan lokasi usaha ini yang berada di dalam kawasan perumahan, pemilik memiliki kesempatan yang bagus dan dapat menarik banyak pelanggan nantinya. Selanjutnya itu bisnis. Richmart adalah usaha yang berfokus kepada pemasaran produk meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen. Produk yang diperjualkan termasuk ke dalam berbagai jenis produk makanan maupun makanan kering maupun basah, produk minuman, produk kebersihan rumah tangga, produk parfum, dan komestik lainnya, serta berbagai jenis produk kelengkapan rumah tangga lainnya. Rich- Richmart akan membeli kebutuhan produk-produk kepada suppliernya yang akan dijual kembali kepada pelanggannya. Usaha ini akan memeriksa dan mencatat apa saja kebutuhan produk yang sudah habis atau sudah kekurangan stoknya. Lalu Richmart akan memesan langsung kepada supplier dengan melampirkan data produk yang dibutuhkan pemesan atau pembelian produk tersebut dilakukan secara manual. Proses penjualan akan terjadi setelah calon pelanggan datang langsung ke tempat, melihat dan menemukan produk tersedia di display minimarket yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Setelah pelanggan menemukan produk yang diinginkan, lalu kasir akan men-scan produk yang diinginkan pelanggan tersebut, sehingga pemesanan dari pelanggan akan tercatat secara otomatis ke dalam sistem minimarket tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu struktur dari bisnis. Struktur ini yaitu pertama yaitu dari pemilik yaitu Pak Wirahmat, dan bagian keuangan yaitu Bu Erni, dan untuk kasir yaitu Jihan, dan karyawannya yaitu Intan. Next. Selanjutnya itu perancangan output. Nah, berikut merupakan contoh sistem penjualan yang berbasis cetak, yaitu yang bagian A merupakan faktur penjualan dan untuk bagian B merupakan laporan penjualan. Sistem penjualan berbasis display yang bagian A merupakan faktur dari penjualan berbasis display dan yang bagian B merupakan laporan penjualan berbasis display. Yang ketiga yaitu sistem penjualan yang berbasis web. Pada gambar pada gambar di layar yaitu bagian A itu merupakan contoh faktor penjualan, faktur penjualan, dan yang bagian B merupakan laporan penjualan berbasis web. Next. Yang kedua itu sistem pembeliannya. Untuk yang pertama itu sistem pembelian berbasis cetak. Di layar sudah kita lihat itu bagian A untuk faktur pembeliannya dan berbasis cetak, dan bagian B itu laporan pembelian berbasis cetak.
Kemudian sistem pembelian berbasis display. Sama seperti tadi di layar sudah tertera, yaitu bagian A-nya merupakan faktor pembelian berbasis display dan bagian B-nya itu merupakan laporan pembelian berbasis display. Ah, yang yang ketiga yaitu sistem pembelian berbasis web. Yang pertama yaitu bagian A merupakan faktor pembelian berbasis web dan yang kedua itu laporan pembelian berbasis web. Ah, yang ketiga itu sistem penggajian. Untuk sistem penggajian berbasis cetak pada bagian A yaitu slip gaji karyawan dan sedangkan pada bagian B itu laporan penggajian berbasis cetak. Dan yang kedua itu sistem penggajian berbasis display. Untuk gambar bagian A yaitu merupakan gambar slip gaji karyawan berbasis display dan bagian gambar B yang merupakan laporan penggajian bagian berbasis display. Dan yang ketiga itu sistem penggajian berbasis web. Yang pertama gambar A yang merupakan slip gaji karyawan berbasis web dan gambar bagian B merupakan laporan penggajian bagian penggajian berbasis web. Materi selanjutnya mengenai perancangan proses akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah diagram konteks. Di sini ada materi, bagian mengenai pembeli, supplier, kasir, pemilik, bagian keuangan, dan sistem penjualan pembelian dan penggajian di Richmart. Pertama itu sistem penjualan. Kamus data penjualan materi selanjutnya mengenai perancangan input. Di sini sistem penjualan eh, mengenai gambar input data stok barang sistem penjualan. Kemudian ada gambar mengenai input faktor penjualan. Kemudian yang kedua itu mengenai sistem pembeliannya. Yang pertama input data stok barang sistem pembelian. Yang kedua gambarnya yaitu mengenai input data supplier. Di sini ada gambar input faktor pembelian. Yang ketiga mengenai sistem penggajiannya. Yang pertama data karyawan. Kemudian kedua gambar dari input data gaji karyawan tersebut. Kemudian slip penggajiannya. Materi selanjutnya mengenai perancangan laporan keuangan akan dijelaskan oleh Fatalia Jikrautami. Kepada Fatalia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu perancangan laporan keuangan. Yang pertama ada laporan arus kas. Berikut gambar perancangan untuk laporan arus kas. Yang kedua ada gambar untuk perancangan laporan perubahan modal. Yang ketiga perancangan laporan laba rugi untuk Richmart. Dan yang keempat laporan neraca yang akan dirancang untuk untuk Richmart. Yang selanjutnya yaitu perancangan database. Pada perancangan database ini terdapat yang pertama yaitu untuk perancangan file atau tabelnya. Yang pertama ada perancangan indeks. Di dalam perancangan indeks ini akan terkait mengenai untuk pembuatan laporan arus kasnya nanti. Dan yang kedua, untuk keterangan transaksi, terdapat transaksi-transaksi yang ada yang dilakukan oleh Richmart selama 1 bulan. Yang ketiga, yaitu kode akun. Kode akun ini diperlukan untuk mencatat nama-nama akun yang diperlukan nantinya untuk pelaporan. Dan di sebelahnya terdapat bagaimana desain view untuk kode akun. Yang keempat, tabel data karyawan. Tabel data karyawan ini untuk mencatat nama-nama karyawan dan data-data karyawan yang diperlukan oleh Richmart. Dan di sebelahnya untuk bagaimana desain view dari tabel data karyawan tersebut. Yang kelima yaitu tabel gaji karyawan. Tabel gaji karyawan ini untuk mencatat
pendapatan atau gaji yang diberikan kepada karyawan Richmart nantinya. Di sebelahnya merupakan design view dari gaji karyawan tersebut. Yang keenam, untuk tabel persediaan. Tabel persediaan ini untuk mencatat kode barang, nama barang, dan data-data barang lainnya. Yang di bawahnya merupakan design view untuk merancang tabel persediaan tersebut. Yang ketujuh, dari perancangan file atau tabel ini yaitu transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini merangkup dari ID ini untuk nomor transaksi apa saja, untuk nomor transaksinya, lalu ada kode akun, indeksnya untuk laporan arus kas nantinya, debit, kredit, dan di sebelahnya merupakan design view dari transaksi keuangan tersebut. Yang kedua dari database tersebut ini yaitu perancangan form. Yang pertama untuk form edit transaksi. Form edit transaksi ini dapat kita ambil, dapat kita buat dari dari form edit transaksi tersebut. Yang kedua dari untuk form gaji. Form gaji ini dapat diambil dari tabel gaji karyawan, dan di sebelahnya merupakan bentuk design view yang dilakukan kepada form gaji karyawan tersebut. Yang ketiga, form input karyawan. Form input karyawan ini juga didapatkan dari karyawan, lalu akan terbentuklah form input karyawan. Di sebelahnya merupakan design view untuk input karyawan tersebut. Yang keempat, untuk form input ini kata persediaan, dan ini merupakan bentuk formnya dan juga design view dari input persediaan. Yang kelima, untuk input transaksi. Input transaksi berguna untuk melihat bagaimana menambah, menyimpan, dan menghapus transaksi yang ada dan yang dilakukan oleh Richmart. Ini diambil juga dari dari tabel transaksi, keterangan transaksi. Berikut merupakan gambar dan desain input transaksi. Yang keenam, form referensi. Form referensi ini digunakan untuk dapat melihat kode akun dan nama akun yang didapatkan dari tabel kode akun. Yang selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu perancangan database relationship. Dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita akan mendapatkan relationship-nya seperti ini. Yang keempat, perancangan report. Yang pertama, untuk report ini ada buku besar. Yang kedua, jurnal umum. Berikut merupakan gambaran dari jurnal umum untuk perancangan report pada Richmart. Yang ketiga, perancangan report untuk laporan arus kas. Berikut gambarnya. Yang keempat ada laporan laba rugi, dan yang kelima ada laporan perubahan modal, yang keenam ada neraca, dan yang terakhir ada slip gaji. Yang selanjutnya yaitu perancangan switchboard. Pada perancangan switchboard ini kita dapat melihat pada halaman utamanya. Baik, untuk perancangan database dengan menginput transaksi dapat menambahkan, lalu nanti di form input transaksi akan diisi seperti ditampilkan lalu disimpan. Setelah disimpan, dapat kita lihat pada keterangan transaksinya telah bertambah nomor 17, lalu di transaksi keuangannya juga akan bertambah nomor transaksi 17 nanti, dan begitu juga di laporan berikutnya. Untuk buku besarnya dengan nomor kas, dengan kode akun kas akan bertambah juga. Untuk transaksi 17, jurnal umumnya juga akan bertambah pada nomor ID 3435, laporan arus kasnya juga akan bertambah pada pembeli tambahan rak, dan begitu juga di laporan lainnya karena pada database telah terhubung semuanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.